Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita bertemu kembali di dalam ibadah keluarga. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyatukan kita bersama dengan keluarga kita. Mengawali ibadah keluarga pada saat ini, mari kita bersama-sama memujikan dari PKJ nomor 7, bait pertama dan kedua, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya, aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita bersama mengambil saat teduh, kita tenangkan hati kita menghadap kepada Tuhan. Ibadah keluarga pada bulan budaya pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Sumber Kasih yang senantiasa berkarya dan memberkati umat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita bersama memujikan nama Tuhan dengan memujikan Kidung Jemaat nomor 383, bait yang pertama, sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca, mendengar, serta menggumuli bagian firman Tuhan yang pada saat ini akan saya bacakan dari Kesaksian Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 6 sampai 16. Namun sebelum kita bersama membaca, merenungkan, dan menggumuli firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang dan pimpinan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih karya penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bila mana pada saat ini kami boleh berhimpun bersama, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan untuk bersama membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu terangilah hati pikiran kami, Roh Kudus Tuhan memberi kami hikmat untuk kami boleh memahami dan juga mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 6 sampai 16, yang demikian firman Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Sedemikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan pada saat ini di dalam bulan budaya, saya berikan tema budaya bercerita tentang Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mempunyai sebuah pengalaman ketika saya berusia sekitar 5-7 tahun. Pada waktu itu, orang tua saya sebelum saya tidur biasanya menemani saya dengan kemudian bercerita. Hal yang sederhana diceritakan, cerita tentang binatang atau fabel. Misalnya saja cerita tentang si kancil yang cerdik, yang cerdas, yang cekatan. Dari cerita fabel itu, Bapak, Ibu, dan Tuhan, ada sebuah kedekatan dan juga ada sebuah makna yang bisa tergambar. Orang tua lebih dekat dengan anak, dan juga anak mendapatkan cerita yang berharga dari
cerita binatang tadi, khususnya si kancil tadi. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kebersamaan antara orang tua dengan anak ternyata tidak hanya menceritakan tentang binatang saja, tapi juga pengalaman saya yang saya ingat waktu itu, orang tua juga bercerita tentang tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Saya mempunyai buku yang bisa menjadi bagian untuk orang tua bercerita kepada anak. Saya mempunyai 2 buku yang bisa menjadi rujukan orang tua bercerita kepada anak. Yang pertama adalah buku Alkitab kecil, cerita tentang Yesus. Buku ini diperuntukkan bagi anak-anak usia TK sampai kelas pratama, yang mana di dalamnya kita bisa mengenalkan cerita tentang karya Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan anak-anak kita. Buku yang kedua adalah Kabar Baik untuk Anak-anak. Buku ini terbitan dari Lembaga Alkitab Indonesia yang diperuntukkan untuk anak usia 9 sampai 12 tahun. Isinya cukup menarik yang mengajak anak membaca dan juga orang tua bisa mendampingi bersama-sama anak untuk boleh belajar tentang firman Tuhan dan kebenarannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebiasaan menceritakan tentang firman Tuhan kepada anak akan membangkitkan semangat dan juga membangkitkan nilai-nilai iman di dalam diri anak. Saya mengingat bagaimana orang tua mendidik saya waktu itu dengan tokoh-tokoh Alkitab yang sampai saat ini membekas dan juga senantiasa ada, saya ingat di dalam kehidupan saya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, budaya bercerita adalah hal yang baik di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tentu saat ini bisa jadi bercerita kepada anak bukanlah suatu hal yang mudah ditemukan. Terlebih ketika orang tua memiliki kesibukan pekerjaan dan rutinitas yang mana itu menuntut waktu bersama dengan keluarga sangat terbatas. Sehingga seringkali budaya bercerita kepada anak terabaikan dan waktu untuk anak berkurang. Padahal kelalaian orang tua di dalam mendampingi anak, dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai iman kepada anak akan berakibat buruk bagi anak di masa depan. Sebaliknya ketika orang tua berupaya berusaha dengan sepenuh hati membiasakan anak untuk mulai mendengar, untuk mulai membaca firman Tuhan di dalam kehidupan mereka, hal itu akan tertanam di dalam diri anak dan anak pada saatnya akan mengerti, memahami, menghayati bagaimana kuasa kasih Allah dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada firman Tuhan dalam bacaan kita pada saat ini. Dikisahkan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua tadi, ayat 6 sampai yang ke-9, menceritakan kehidupan bangsa Israel yang ada di tanah Kanaan. Mereka hidup setia dan juga senantiasa beribadah kepada Tuhan hingga tekun dengan sungguh-sungguh. Diceritakan pada masa Yosua ketika ada waktu itu, mereka sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan baik. Sebaliknya Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, setelah Yosua mati, kehidupan bangsa Israel berubah 180 derajat. Mereka tidak lagi mengenal Allah. Mereka tidak lagi setia kepada Allah. Bahkan mereka menyembah kepada Baal. Mereka lebih menyembah dan percaya kepada Allah-Allah yang ada di sekitar mereka daripada kepada Allah Israel. Mengapa hal itu bisa terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan? Ada 2 hal yang menyebabkan kemerosotan iman bangsa Israel pada waktu itu. Yang pertama, bisa jadi merupakan kelalaian generasi terdahulu di dalam mengajarkan dan mendidik anak cucu mereka seperti yang Tuhan perintahkan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-7,
yang demikian saya bacakan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bangsa Israel ketika ada di Gunung Sinai mendapatkan perintah untuk senantiasa menjadikan hukum Taurat sebagai pegangan utama dalam kehidupan umat Israel. Dan itu harus diajarkan berulang-ulang. Nampaknya di dalam firman Tuhan pada saat ini, ketika bangsa Israel sudah berada di Kanaan, sudah merasakan hidup yang nyaman, hidup yang enak, mereka melupakan Tuhan dan melupakan untuk mengajarkan firman Tuhan dan juga bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan generasi seterusnya. Hal yang kedua yang menyebabkan bangsa Israel mengalami kemerosotan iman adalah karena bangsa Israel menganggap remeh sejarah pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Mereka sudah merupakan karya dan juga kuasa Tuhan yang selama ini menyertai dan menolong umat Israel. Akibatnya Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, arah Allah menjadi marah kepada bangsa Israel. Kemarahan Allah ini bukan karena Allah membenci umatnya, Israel, tapi karena Allah sungguh-sungguh mengasihi umatnya dan ingin agar umatnya hidup di dalam kekudusan, bukan berbuat dosa ataupun menyembah kepada berhala. Oleh karena itulah Allah menghukum bangsa Israel. Ayat 14-15 menyebutkan Allah menyerahkan mereka kepada para perampok. Allah mendatangkan malapetaka, bahkan Allah juga menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa lain yang menyerang bangsa Israel. Namun demikian Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, Allah tidak membiarkan umatnya jatuh di dalam dosa berlarut-larut. Allah tetap mengasihi umat Israel, Allah tetap menolong umat Israel, dan Allah tetap senantiasa mengharapkan umatnya kembali kepadanya. Oleh karena itulah Tuhan melalui para hakim-hakim senantiasa mengingatkan, mengajak bangsa Israel kembali di jalan yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masuk di dalam bulan budaya. Saya mengajak kita bersama-sama untuk membudayakan hal bercerita tentang Allah kepada generasi penerus kita. Baik kepada anak-anak kita, baik kepada cucu-cucu kita, saudara kita. Sadarilah bahwa dengan budaya bercerita itu kita mewariskan harta yang tak ternilai harganya. Kita mewariskan iman dan juga keselamatan yang kekal di dalam Kristus. Kisah Alkitab pada saat ini mengajak kita bersama-sama untuk tidak lalai, tidak abai, dan tidak ragu-ragu untuk memulai mendampingi dan juga mendidik anak-anak kita di dalam terang firman Tuhan. Kita bisa memulai dengan mengenalkan tokoh-tokoh Alkitab. Kita bisa memulai dengan mengenalkan karya Allah kepada anak kita yang senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula ketika anak sudah mulai mengerti, kita bisa saling berdiskusi, bisa saling berbagi tentang karya Allah dan juga tentang firman Tuhan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita terus menyatakan karya Allah itu, agar karya dan kuasa Allah itu tetap senantiasa tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Teruslah membangun budaya bercerita tentang Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Teruslah menumbuhkan budaya bercerita tentang karya dan juga kesaksian firman Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya kepada generasi penerus kita. Dengan demikian, ketika kita mau dan mampu bercerita tentang Allah dan karya kasih-Nya dalam kehidupan kita, niscaya hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi bermakna, dan hidup kita senantiasa mampu memberikan semangat dan motivasi kepada generasi penerus. Selamat menghayati budaya bercerita tentang Allah di dalam kehidupan. Tuhan memampukan dan memberkati saudara sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena Dia senantiasa memberkati dan juga menyertai serta menerangi dalam hidup kita. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Bersama dengan kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dari pujian Kidung Jemaat 439, bait yang pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan diri kita kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh, kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman yang Tuhan berikan bagi kami. Firman-Mu mengingatkan kami untuk tidak lalai, tidak abai, dan tidak ragu dalam bercerita tentang karya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, kepada anak-anak cucu kami, dan juga kepada generasi penerus kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa ingat akan kuasa dan kasih-Mu yang memampukan kami, dan juga senantiasa menyemangati kami di dalam menuturkan, bercerita tentang karya kasih-Mu kepada generasi penerus kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati pemerintah negara kami, terlebih dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19 saat ini. Kiranya Kau yang senantiasa menolong mereka untuk bisa memampukan mereka untuk segera bisa menemukan vaksin virus COVID-19, sehingga vaksin ini bisa segera terdistribusikan dengan baik, dan kami segenap bangsa Indonesia dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga mendoakan untuk para tenaga medis, para medis yang sedang berupaya dan berusaha dalam upaya penanggulangan COVID-19 ini. Tolong Tuhan, Kau berikan kekuatan, juga Tuhan berikan kesehatan bagi saudara-saudara kami, para tenaga medis ini, sehingga mereka mampu bekerja dengan sungguh-sungguh. Tak lupa kami juga mendoakan untuk korban atau juga pasien COVID-19 ini. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jaya Wetan, dimanapun berada, baik di tingkat majelis jemaat, majelis daerah maupun juga majelis agung. Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati, Engkau yang senantiasa mencukupkan, Kau yang senantiasa ada di tengah-tengah pergumulan kehidupan jemaat Tuhan di GKJW ini. Tolonglah Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu, pendeta, guru Injil, penatua, diaken, dalam setiap mereka melakukan pelayanan, agar mereka selalu setia kepada Tuhan, agar mereka senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bekerja melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami juga mendoakan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan persembahan kami, sehingga melalui persembahan kami ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk setiap keluarga demi keluarga. Mampukan kami di tengah-tengah kehidupan keluarga kami menjadi keluarga yang utuh, keluarga harmonis, keluarga yang senantiasa hidup setia kepada Tuhan. Kami selaku orang tua, Tuhan mampukan untuk mendampingi anak-anak kami, terlebih di masa pandemi saat ini, di mana anak-anak kami harus belajar di rumah. Karena Tuhan juga senantiasa menolong kami untuk kami mampu memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami, dan juga mampu mendampingi anak-anak kami dengan baik. Bapa di dalam surga, pada akhirnya kami juga menyerahkan seluruh kisah kehidupan kami. Kau yang tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan, dan juga pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa kami, semuanya kami alaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus,
yang mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah keluarga pada saat ini, kita akan bersama-sama kembali dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita mengakhiri dengan memujikan Kidung Jemaat 417, Serahkanlah pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita undur dari ibadah kita saat ini. Kita kembali dalam kehidupan kita, dan masing-masing dari kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, Sang Sumber kehidupan, senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus, Sang Pembawa keselamatan, senantiasa menolong dan menuntun di dalam setiap kehidupan dan pergumulan saudara-saudara. Roh Kudus, Sang Sumber terang, memberikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, serta damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan saudara, tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan dimanapun saudara berada, kini dan selama-lamanya. Amin. Tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap ring kita. Tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap ring kita. Tentrem raharjo sing Gusti